Perkenalkan, saya Yuli Ermaliza Fajri C, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya telah melaksanakan ujian kinerja pelaksanaan praktek pembelajaran. Mohon kritik dan masukannya terhadap video tersebut sehingga kegiatan pembelajaran saya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls, 'cause I'm not just a pretty girl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a number or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days Mendapatkan ridho dari Allah dan memudahkan kita dalam menuntut ilmu, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Nah, silakan Zidan. Siap, Ustaz. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, kita berdoa. Pertanyaan masing-masing, doa dulu. Doa selesai. Beri salam kepada ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Dan untuk menambah semangat pagi ini, Ibu ada beberapa pantun. Nah, pantun yang pertama, buah padi, buah kedondong. Selamat pagi, tetap semangat dong. Semangat. Nah, jalan-jalan ke Rantau Pandan. Jangan lupa membeli ikan. Apa kabar para pemimpin masa depan? Semoga Allah melimpahkan kesehatan. Amin. Nah, untuk kabar hari Sabtu, sudah ada dengar apa yang terjadi dari saudara kita di daerah Jawa? Apa? Erupsi. Ya, terjadi bencana letusan gunung api. Dan semoga kita mendoakan semoga saudara-saudara kita di daerah dekat pegunungan Sumeru itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tabah menjalani cobaan tersebut. Amin. Nah, untuk mengenang jasa para pahlawan, untuk kita terlebih dahulu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dimohon untuk berdiri semuanya.
Hadir Ibu. Atur Welles slide. Ini. Nah, siapa yang bisa membacakan? Sila. Di masa depan, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Ya, betul. Nah, ini adalah orang bijak belajar ketika mereka bisa. Sementara orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Apa makna yang terkandung di dalam kalimat ini? No, you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. No, just to remind myself of how good it is. Yes, saved all the texts off of Ini my bentuk ex minus hasilnya yang pertama Cina just salah, to remind salah satu. myself of how good it is. Tidak, I was, 'cause I tidak itu miss you, yeah, I miss you. salah juga dari salah satu pada soal pertama. Kemudian Nabila ada salah dua, I do. Solihin salah dua, Ananda salah dua, kemudian Yana salah tiga, Nanda salah tiga, Anissa tiga, dan Saki ada dua. Nah itu kemampuan awal kita. Dengan belajar diharapkan pada proses kedepannya mendapatkan hasil yang baik. Now I'm trying to do it now. Sebelum pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ya silakan apa? Anda? Pelajaran minggu lalu yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesebaran flora dan fauna di dunia. Ya, jadi minggu yang lalu kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Jadi kemarin kita pelajari tentang faktor apa saja, ada faktor klimatik, edafik, kemudian fisiografi, dan faktor biotik. Nah, sebelum pembelajaran, And I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you. ini Yeah, I miss you. kita coba gambar dulu. I miss you. Nah, ini kuliah yang pertama. Populasi saya berkurang sekitar 25 ekor setiap harinya disebabkan oleh praktik pemburuan dan alih fungsi
jawabnya. Nah, kalau sudah tahu angkat tangan. Nah, silakan Ananda Anissa. Orang utan, kita lihat dulu jawabannya. Betul atau tidak? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah orang bukan. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Kita lihat petunjuk pertama. Nah, saya merupakan vegetasi dengan rata-rata curah hujan tahunan lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Sudah bisa benarkah? Ini gambar apa? Kasih dulu. Kita buka lagi yang kedua. Nah, di tempat saya perbedaan suhu ini sangat ekstrim. Pada siang hari itu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Tapi pada malam hari itu bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Kita buka gambar yang kedua. Nah, udah nampak nih ciri-cirinya nih. Ini ada gambar. Nah, kira-kira ini vegetasi apa? Yang tahu angkat tangan. Silakan Kristina. Vegetasi gurun. Kita cek dulu jawabannya. Betul apa ya? Jawabannya adalah gurun. Nah, dari dua gambar tadi ada orang hutan, ada gurun. Nah, kira-kira kaitannya dengan materi kita yang akan kita pelajari itu apa? Satu orang. Silakan Ananda Solihin. Tentang flora dan fauna. Ya, tentang flora dan fauna di dunia. Karena kita gurun, kalau di Indonesia kan ada gurun. Nah, itu. Nah, sebelum pembelajaran kita lihat dulu KD, kemudian IPK, KKM, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, kita lihat dulu KD. Nah, jadi KD dalam materi ini adalah KD 3.2, yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Kemudian IPK. IPK-nya 3.21 itu menganalisis bioma yang terdapat di dunia. 3.2.2 menganalisis sebaran zonasi fauna di dunia dan karakteristiknya. Kemudian KKM. Jadi KKM yang akan kita capai dalam KD ini itu adalah 75. Kemudian kita lihat tujuan pembelajarannya. Jadi dengan melalui sistem PBL secara mandiri atau kelompok, siswa dapat menganalisis flora dan fauna yang terdapat di dunia dan menyajikan pola sebaran flora dan fauna dunia menggunakan peta. Kemudian serta mampu mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, itu dalam bentuk gotong royong, kerjasama, toleransi, damai dan responsif serta proaktif. Nah, itu KD, IPK, KKM, dan tujuan pembelajaran. Dan kita lanjut tentang penilaian. Jadi sistem penilaian kita itu ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini Ibu ambil dari hasil diskusi, kemudian LKPD, kemudian ada latihan soal di akhir. Kemudian aspek yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan Ibu ambil dari hasil presentasi kelompok nanti. Kemudian yang ketiga aspek sikap kalian selama proses pembelajaran. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut lagi. Ini pembagian kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok Ibu ada kali, silakan ambil satu orang satu. Satu orang satu. Nih. Jadi kalau talinya dapat yang pendek, itu berarti kelompok 1.
Jadi kalau misalnya dapat yang panjang berarti kelompok tuh Dua. kelompok 2 mulai dari Adila ambil satu lagi. Lanjut Adel. Lanjut Kristina. Lanjut Diana. Lanjut Ananda. Lanjut Zidan. Lanjut Anissa. Nanda. Lanjut Sakti. Sesuai dengan aturan tadi, yang pendek silahkan jadi kelompok 1, yang panjang silahkan jadi kelompok 2. Oke, silahkan bergerak, langsung susun medianya. Sudah duduk berkelompok? Silakan diatur dulu tempat duduknya Nanda. Silakan pindah ke sebelah Nabila. Nah, ini untuk pembagian kelompok. Materi kita tentang persebaran flora dan fauna. Lihat dulu persebaran bioma atau flora di dunia. Yang pertama itu adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis. Nah, dari kedua gambar ini, apa kira-kira ciri khas dari hutan hujan tropis? Silakan Ananda. Ciri-cirinya itu kelembabannya lebih tinggi, Ya. curah hujannya juga tinggi, banyak ditumbuhi pepohonan hijau dan berrimbun. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Kristina. Ya. Nah, jadi itu ciri khas dari hutan hujan tropis itu adalah dia tumbuh di daerah yang curah hujannya yang tinggi. Kemudian daunnya lebat, pohon tinggi, dan terletak di daerah tropis. Nah, itu hutan hujan tropis. Kemudian yang kedua, hutan gugur atau beriklim sedang. Nah, jadi hutan ini ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dengan curah hujan yang sedang. Ditemukan di daerah Eropa Barat, Tiongkok Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, bagian timur laut, Chili Selatan, dan Selandia Baru. Nah, kita lihat dulu. Ini pasti kalau kalian nengok pohonnya, kalau di Indonesia kan tidak ada. Tapi kalian sering nengoknya itu di film Korea. Korea kan? Nah, ini di dalam film Korea ini ada nih. Karena vegetasinya tumbuh di Korea Selatan. Ini adalah contoh hutan gugur. Selanjutnya, ini adalah vegetasi taiga dan hutan boreal. Itu terdiri dari beberapa jenis konifera atau hutan yang daunnya berbentuk jagung. Kemudian atau hutan pinus yang dicirikan dengan musim dingin yang panjang dan musim panas yang singkat. Ditemukan di daerah Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, Jepang bagian utara. Nah, itu ada 3. Masih ada pertanyaan? Nah, kalau tidak kita lanjut. Nah, ini contoh dari hutan taiga. Nah, ini 2 gambar. Ini pada musim panas bentuknya, penampakannya. Ini pada musim dingin. Nah, kemudian kita lihat zona vegetasi selanjutnya Arktika. Kita lihat perbedaannya di mana, apa bentuk perbedaannya. Tundra alpin, nah ini. Kemudian ini tundra Arktika.
Nah, jadi tundra alpin ini adalah tundra yang terdapat di puncak-puncak pegunungan. Kira-kira di Indonesia itu di mana? Dari mana, Kristina? Jayapura, Papua. Pipa, Papua. Puncak Jaya, Wijaya. Kemudian yang tundra Afrika ini terdapat di daerah kutub. Ya, sampai sini ada pertanyaan tentang persebaran flora di dunia. Ya, kalau tidak kita lanjut. Ini persebaran fauna di dunia. Ini ada petanya. Kita perhatikan. Nah, dari peta dunia ini petanya ada berapa benua di sini? 7. Silakan Yana. Yang pertama, benua oriental. Yang pertama itu adalah benua Amerika. Kemudian yang kedua benua Australia. Ini benua Eropa. Ini benua Afrika. Ini benua Asia. Ini Kutub Utara. kutub utara disebut dengan Antartika. Maleo ini juga hewan endemik Indonesia. Ini babi rusa. Kalau tempat kita ini babi tak pakai ini. Ini hanya ada di daerah Sulawesi, hewan endemik. Kemudian ini apa? Komodo. Terdapat di Pulau Komodo. Ini adalah badak bersula satu. Nah, tengok nih. Jadi kalau badak ciri khasnya itu adalah nih, kulitnya sangat tebal. Nah, jadi malah dijadikan istilah bagi orang itu adalah saking tidak tahu malunya, itu adalah muka badak. Muka tebal, tidak tahu malu. Dan ini tapir. Nah, itu adalah contoh hewan oriental. Kita masuk yang Australian. Ini pulau di sini, termasuk ini Papua. Nah, ini meliputi benua Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kepulauan Samudra Pasifik sebelah selatan garis khatulistiwa. Nah, kita lihat contohnya ini adalah kanguru. Ini tikus berkanto. Ini burung apa ini? Burung ayam. Ayam. Ini adalah burung kiwi. Tidak buas saja yang ada di sini kita namanya. Ini adalah hewan endemik ini. Kemudian ini koala. Ini landa. Ini landa. Sejenis landa. Mungkin kayak itu barangnya. Ini adalah sejenis hampir sama dengan landa tapi tidak landa, namanya athena. Jadi dia hampir sama dengan landa di sini juga. Ini apa ini? Nah, ini adalah Tasmania ini yang dikartunkan. Ini Tasmania. Nah, ini burung Merah. Nah, itu materi kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, ini gua dalam tugas kelompoknya dulu. Nah, itu tugas kelompok. Nih, ada 4 pertanyaan atau 4 kegiatan ke kelompoknya. Yang pertama, itu apa permasalahan yang ada dalam video. Jadi setiap kelompok itu mengidentifikasi sini apa permasalahan yang ada dalam video tersebut, kemudian apa yang menyebabkan permasalahan tersebut, kemudian apa solusi untuk mengatasi masalah yang ada dalam video ini,
Ya, silakan kerjakan berkelompok. Gunakan dengan poin-poin nanti ditampilkan per kelompok ke depan. Nah, silakan bekerja. 11 orangutan ini kemudian dipindah ke kawasan Bagantumi yang merupakan salah satu habitat orangutan terbesar di Kalimantan Tengah. Tim kami sudah mulai melakukan testing di wilayah Maputo ini sejak tanggal 21 Februari kemarin. Dari hasil survei kami bahwa di wilayah Maputo kemarin masih tersisa sekitar 25 individu. Cuma kesulitan kita saat ini bahwa orangutan sekarang sudah tidak lagi di pinggir sungai, tapi sudah mulai masuk ke dalam hutan. Jadi kita kesulitan untuk mencari mereka. Kawasan Bagantung dipilih menjadi lokasi translokasi orangutan karena kawasan ini masuk dalam kawasan hutan lindung dan dinilai aman dari pembalakan liar serta memiliki ketersediaan pakan bagi orangutan. Pemerintah Kabupaten Kapuas sendiri bekerja sama dengan Yayasan BOS saat ini juga tengah membangun satu kawasan seluas 30.000 hektar di Kecamatan Mantangan, Kabupaten Kapuas yang dapat menjadi rumah bagi orangutan dalam 25 tahun ke depan. Topan Setiawan melaporkan untuk NET. Nah, itu videonya, silakan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh teman saya, yaitu adalah apa permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari video tersebut. Lokasi di hutan Bagantuming, yang mana hutan Bagantung merupakan habitat orangutan terbesar di Kalimantan. Orangutan juga tidak tinggal di pinggir sungai, melainkan masuk ke dalam hutan sejauh 8 km, sehingga menyulitkan para pegawai untuk mengalokasikan ke tempat lebih aman. Nah, jadi apa permasalahan yang ada di dalam video tersebut? Berarti rusaknya habitat orangutan. Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Jawabannya adalah sikap yang tidak manusiawi dengan melakukan pembakaran hutan secara habis-habisan. Padahal hutan tersebut merupakan habitat salah satu makhluk hidup, yaitu orangutan. Pembalakan liar juga merupakan faktor penyebab orangutan hampir punah di Indonesia. Mereka menyakiti tanpa melihat akibat dari hasil perbuatan mereka. Nah, itu yang kedua. Apa penyebabnya? Karena ada pembakaran hutan. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya adalah untuk masalah kebakaran hutan dapat diatasi dengan cara: pertama, tidak sembarangan membakar lahan pada hutan. 2. Mengawasi titik rawan. 3. Membuat lampungan air. Untuk masalah pemburuan liar dapat diatasi dengan cara: pertama, mendirikan lokasi perlindungan orangutan. Kedua, memberikan pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan satwa. 3. Memindahkan orangutan ke hutan Bagantuming. Dan terakhir, ini adalah poster dari kelompok kami.
yaitu sebuah poster orangutan. Ada kata-kata di dalamnya, kami juga punya keluarga seperti kalian. Dari poster tersebut, poster orangutan, yaitu kami juga punya keluarga seperti kalian. Orangutan juga ingin merasakan kasih sayang seperti kita manusia. Mereka juga ingin diperlakukan selayaknya. Mereka merasa seperti terancam karena habitat mereka hampir saja dirusak oleh para manusia yang tidak bertanggung jawab. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Bagus dengan poster, hasil poster. Kami juga punya keluarga seperti kalian. Setelah kelompok tadi kita diskusi kelompok, selanjutnya kita mengerjakan LKPD. Nah ini silahkan diisi. Bisa menggunakan buku yang ada, sumber yang ada, atau bisa menggunakan sumber HP juga boleh. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan tanya dulu ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Kita mempelajari karena mempelajari ini saya harus mengetahui tentang persebaran flora dan fauna. Nah, jadi itu manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Untuk materi minggu depan, silahkan kalian cari tentang
Sebelum menutup, kita menyanyikan lagu daerah dulu. Kan tadi kita awali dengan lagu nasional, kita akhiri dengan lagu